Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan berbagi lagi tutorial. Ya, di mana tutorial ini kebetulan kita mendapatkan order lagi. Ini gulungan dinamo 10 HP. Ya, 10 HP 3 fase. Ya, kemarin masuk lagi nih dinamo 10 HP 3 fase. Ini kata yang punya mau digunakan untuk gandeng Alcon 8 inci ya, 8 inci. Kebetulan kita dapat ini gulungan terbakar ya. Karena terbakarnya kemarin bukan karena gulungannya, tapi karena tegangannya ya, tegangan arus PLN nya tidak normal ya, tidak normal 380. Makanya ini dia punya dinamo terbakar ya, terbakar akibat tegangannya tidak normal ya, karena 3 fase harus dia punya tegangan 380. Dia kemarin sudah dia bawa ke tukang gulung yang lainnya ya, sebelum saya katanya tidak bisa ya, karena ini gulungan dia punya slot ini yang tidak biasanya ya, tidak normalnya. Nah, kebanyakan ini dia punya lubang slotnya itu yang umumnya biasanya 24 slot sama 36 slot. Nah, kebanyakan orang gulung itu yang 24 slot sama 36 slot. Nah, kebetulan yang dinamo ini merek Wipro ya, merek Wipro ini dia punya slot 30. Nah, 30 slot. Nah, karena 30 slot kebetulan orangnya bingung bagaimana cara gulung. Kebetulan isinya ini sudah tidak ada. Jadi mereka untuk contoh mengambil diagram gulungannya tidak bisa karena tidak ada sudah isinya. Ya, mungkin isinya sudah diambil sama pekerjaan sana. Jadi saya terima di bengkel dalam keadaan kosong. Jadi yang punya dinamo ini mengatakan bahwa tukang gulung dinamo yang dia bawa dia tidak bisa karena tidak ada dasar ya, alhamdulillah. Jadi karena tidak ada dasar dia bawa ke saya. Nah, semoga kita akan bisa berhasil nanti ya, kita menggulungnya dari awal hingga akhir nanti ya. Kita akan berbagi tutorialnya kepada teman-teman semua ya. Nah, semoga ini bermanfaat karena ini langka dan jarang ya, dan jarang ini ditemukan ya, 30 slot ya. Jadi teman-teman, sebelum kita menggulung ya, kita harus tahu dulu dasarnya ya. Ini dinamo kita bersihkan sudah, malah kita cat dalamnya ya. Awalnya tidak begini tidak begini barunya ya, awalnya tidak begini, tapi karena ini sudah saya bersihkan ya, nah sudah saya bersihkan hingga sudah bersih rapi ya teman-teman. Nah, karena sudah rapi, nah, tinggal kita bagaimana cara menentukan kertasnya dulu. Nah, ini untuk pemula ini. Untuk pemula bagaimana sih kita bisa menentukan kertas mika ini ya, kertas mika ini bagaimana kita bisa tentukan cara mengukur kertas mika yang betul-betul pas ya, pas masuk di slotnya dengan ukuran yang pas juga. Nah, pertama-tama kita harus mengukur itu tinggi lubang slot. Nah, tinggi lubang slotnya itu, nah kita harus mengukur tinggi lubang slot. Nah, ini tinggi lubang slot ini sekitar 1,8. Nah, 1,8 tinggi slotnya. Nah, 1,8 kalau kita bagi 2 berarti 3,6. Nah, 3,6 berarti kita kasih pas saja 3,5 cm ya, jadi 3,5 cm.
kita ukur 3,5 cm. 3,5 cm untuk lebar kertasnya ya, kertas mika. Dan kertas mika yang kita pakai ini dengan ketebalan 0,15 mili ya. Nah, kita ukur 3,5 cm. Kita potong dulu 3,5 cm. Jadi ini 3,5 cm teman-teman. Terus bagaimana kita menentukan panjangnya? Nah, panjang kertasnya bagaimana kita bisa tentukan? Nah, kita panjang kertasnya ini kita ukur ya. Kita ukur panjang dia punya rumah ya. Rumah rotornya ini sekitar 11 cm. Nah, 11 cm ini rumah rotornya, tinggal kita tambah 2 cm. Jadi menjadi 13 cm. Kenapa harus ditambah 2 cm? Nah, karena di ujung ini, nah ini kita lipat dua, lipat dua begini. Di ujungnya ini, lipatan ini, ini yang dinamakan yang 2 cm-nya. Jadi intinya ada 1 cm, sekitar 1 cm kiri kanan, ya. Nah, bagaimana caranya kita masukkan? Nah, kita masukkan. Contoh ini kita buka dulu teman-teman ya, supaya kita lihat pas apa tidak, ya. Kita pas, kita pindahkan ke sini dulu ke atas, karena tadi saya sudah kasih masuk. Nah, sebagian. Nah, jadi ini kita akan kasih masuk teman-teman ya. Nah, kita contoh masuk teman. Nah, dia pas dorong. Nah, langsung menyangkut di sebelah. Nah, jadi press. Jadi antara ini lipatan sini sama lipatan di sebelah sini press teman-teman. Nah, press. Jadi tidak ada longgarnya, press. Nah, jadi begitu cara kita menyusun kertas hingga selesai nanti teman-teman ya. Nah, hingga selesai semua 30 slot. Nah, lepas itu nanti setelah kita buat ini kertasnya, nanti kita akan buat mal untuk menentukan cara gulungannya ya, malnya. Nah, kebetulan ini kawat yang harus kita gunakan kawat berapa teman-teman? Nah, ini kawat bisa digunakan 1 sampai 1,2 mili ya, 1 sampai 1,2 mili boleh, dengan cara jalan 2. Jadi nanti kita dengan cara jalan 2 ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi bagaimana cara kita menentukan lagi dia punya mal lilitan, RST-nya 3 jalan. Lepas itu berapa sih lilitannya ya. Sudah kabel 1 mili hingga 1,2 jalan 2, terus berapa sih lilitannya? Lilitannya nanti kita tentukan ya. Nanti kita sambung lagi tutorialnya berikutnya supaya teman-teman tahu ya, maksudnya dasarnya, mulai dari dasar hingga nanti penggunaannya, hingga kita lihat sampai hidup dinamo ini ya, sampai dinamo penggerak ini bisa digunakan. Oke, sekian dulu teman-teman. Nanti kita lanjut di part kedua tutorial ini.